Agrisya Nur Alifia dari kelas 12 TKJ 3 SMK N1 Majalengka. Di sini saya akan menerapkan tentang keamanan jaringan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kidet. Apakah itu sistem keamanan jaringan? Ia adalah serangkaian langkah, teknologi, dan proses yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, seperti serangan cyber, malware, dan hacking. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem yang terhubung untuk dalam jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah komponen penting untuk melindungi data dan sistem dalam komputer. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai, perusahaan dapat mengurangi resiko serangan cyber dan menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data mereka. Manfaatnya, di sini saya cantumkan ada 4 poin. Yang pertama adalah melindungi data sensitif, artinya mengurangi resiko kebocoran dan pelanggaran keamanan. Yang kedua ada mencegah serangan cyber, yaitu dengan memblokir serangan malware, hacking, dan serangan DDoS. Ketiga ada meningkatkan ketersediaan sistem, yaitu menjaga agar sistem tetap berjalan online dan berfungsi baik. Yang keempat ada memperkuat kepercayaan. Ketika kita mempunyai perusahaan yang mempunyai banyak konsumen atau pelanggan, tentunya kita harus dipercaya oleh mereka untuk menitipkan data-data mereka pada perusahaan kita. Jadi kita harus meyakinkan mereka bahwa data mereka aman disimpan di perusahaan kita. Saya akan membawakan satu kasus, yaitu kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tanggal 26 Mei 2021 silam. BPJS Kesehatan mengakui bahwa adanya peretasan sistem informasi disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Bapak Ali Gufron Mukti dalam konferensi pers terkait dugaan bocornya data. Badan tersebut dijual di forum online. Padahal sistem keamanan jaringan di BPJS Kesehatan itu termasuk yang kuat loh, karena adanya COBIT atau Control Objective for Information Technology, dan juga adanya SOC atau Security Operational Center yang bekerja dalam 24 jam per minggu. Kasus ini sangat berdampak fatal terhadap warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia mengalami kerugian sekitar 179 data mereka dihack, dan juga total kerugian 600 triliun rupiah milik warga hangus hilang. Nah, masalah ini cukup serius, menyangkut data kependudukan yang bisa diperjualbelikan bebas ataupun bisa dipakai, disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Saya juga memaparkan beberapa solusi masalah untuk menjaga sistem keamanan jaringan agar tetap aman. Yang pertama-tama ada menggunakan password yang kuat. Password yang kuat itu adalah pertahanan pertama untuk akses yang tidak sah. Jadi, gunakanlah password yang rumit seperti karakter khusus, angka, huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi semuanya. Kedua, selalu melakukan enkripsi data dan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Mengenkripsi data yaitu mengubah data menjadi format-format file yang hanya bisa dibaca oleh kunci enkripsi yang sesuai. Dan ketika kita menggunakan VPN, kita dapat mengakses melalui koneksi yang sudah terenkripsi saja, jadi tidak dapat diakses oleh koneksi-koneksi yang lain. Selanjutnya, ada melindungi data dari serangan phishing dan malware. Selalu memverifikasi identitas pengirim data sebelum memberikan informasi, dan juga selalu perbaharui perangkat lunak antivirus. Lakukan pemindaian secara berkala. Jika sudah ada tandanya malware, phishing, hacking, segeralah untuk menghapusnya dan menjaga sistem keamanan lebih ketat.
Langkah selanjutnya, kita bisa membackup data. Membackup data juga merupakan salah satu tahap terpenting untuk keamanan jaringan. Tentunya berguna untuk mengorganisasi cadangan data, sehingga ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, data akan kembali ke semula atau kembali pada posisi awal. Yang berikutnya ada mengatur akses dengan tepat. Jadi, tidak semua karyawan dalam satu perusahaan itu dapat mengakses semua data penting yang ada di sana. Hanya bagian tertentu saja yang dapat mengakses data-data tersebut yang dapat dipercaya. Jadi, tidak boleh menyebarluaskan meskipun masih satu perusahaan. Dan yang terakhir, ada memperkuat keamanan jaringan. Salah satunya adalah dengan sistem firewall. Apa itu sistem firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol keluar masuk lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Fungsinya itu salah satunya menyaring lalu lintas data, melindungi jaringan dari serangan seperti virus, memonitoring aktivitas jaringan. Jadi kita tuh bisa menggunakan sistem firewall ini sebagai salah satu pencegahan terjadinya peretasan jaringan, malware atau hacking ya. Kesimpulan yang kita dapat dari kasus di atas adalah bahwa menjaga keamanan jaringan sangatlah penting, karena jika data-data pribadi kita, data-data penting kita diakses orang lain, dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa saja itu menjadi isu yang sangat berbahaya dan memiliki dampak yang berkelanjutan. Kalau sekarang ancaman cyber semakin canggih, menggunakan teknik yang lebih luas dan terorganisir. Kita sangat lalai dalam menjaga keamanan jaringan, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, entah bagi masyarakat atau perusahaan, ataupun individu kita sendiri. Oleh karena itu, dimulai sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga data penting. Pentingnya proteksi data, karena keamanan merupakan prioritas utama bagi semua organisasi dan individu. Tadi adalah sedikit informasi dari saya mengenai bahayanya hacking dan malware. Ada juga salah satu kasusnya, yaitu di BPJS Kesehatan kemarin yang kena hack, dan juga solusi-solusinya. Meskipun cuma sedikit, semoga hal-hal yang saya sampaikan membantu. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.